Selamat berjumpa saudari-saudara, ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memasuki minggu Paskah ke-7, minggu di dalam novena Roh Kudus. Yesus kita rayakan kenaikannya beberapa hari yang lalu, dan kita sekarang dalam proses penantian kedatangan Roh Kudus untuk hari Pentakosta. Pada minggu ini kita akan mendengarkan doa Yesus, doa yang sangat indah, yang sangat penuh makna, tapi juga doa yang mungkin mengusik hati kita dan pikiran kita. Kenapa? Karena Yesus berdoa kepada Allah Bapanya supaya semua dombanya bersatu. Hendaklah mereka semua bersatu, sama seperti aku dan engkau bersatu ya Tuhan. Ia menghendaki gereja hidup dalam satu kesatuan, dalam kedamaian. Dan demikian semua orang dunia ini bisa percaya bahwa engkau yang mengutus aku. Dan kemudian juga para gereja atau umat gereja menjadi utusan dari Tuhan. Nah, kesatuan yang diharapkan oleh Yesus menjadi kesaksian yang nyata bagi gereja bagaimana hidup orang beriman kepada Tuhan, hidup dalam kesatuan dan kedamaian dalam kasih. Tetapi benarkah gereja sekarang masa kini telah menghidupi doa Yesus tersebut? Kita harus mengakui dengan rendah hati, ternyata kita justru hidup terpisah. Ada gereja Katolik, ada gereja Ortodoks, ada gereja Protestan. Dan dalam tiga gereja ini pun masih ada aliran-alirannya tersendiri. Katolik Ritus Romawi, Katolik Ritus Kaldea, Katolik Ritus Timur, Maronit, Ortodoks Rusia, Ortodoks Yunani, Ortodoks Katolik. Dan jangan tanya lagi yang Protestan. Entah berapa puluh ribu gereja Protestan dengan nama masing-masing yang bisa kita lihat. Bahkan di tempat di mana kekristenan itu menonjol, satu jalan itu bisa ada 4-5 gereja Protestan dengan nama berbeda-beda. Jadi kita harus mengakui dengan rendah hati bahwa kita belum menghidupi kesatuan, justru kita hidup dalam perpecahan, keterpisahan satu sama lain. Kita belum menjadi saksi yang benar dari Tuhan. Kita justru menjadi saksi yang jelek, contoh yang jelek. Nah, bagaimana kita mampu pelan-pelan memperbaiki kesatuan tersebut? Karena doa Yesus adalah doa yang harusnya diwujudkan, bukan suatu doa yang hampa sia-sia belaka. Jangan sampai Yesus menangis melihat kita. Dia menebus kita dengan darahnya supaya kita hidup menjadi satu sebagai gereja, tapi kita malah terpecah satu sama lain. Merasa diri paling benar, paling kudus, paling setia, yang lain tidak, yang lainnya bid'ah, sesat. Keegoisan kita, kesombongan kita justru membuat kita memalukan wajah Tuhan Yesus. Kita lihat Paulus telah mengatakan dalam suratnya kepada umat di Korintus, gereja itu terdiri dari berbagai bagian anggota tubuh yang berbeda-beda fungsinya. Tangan berbeda dengan kaki, kaki berbeda dengan perut, perut berbeda dengan mata, mata berbeda dengan telinga, mulut, hidung. Memang kita tidak bisa memaksakan semua orang seragam. Cara pikir juga tidak mungkin semua seragam. Iman boleh sama, keyakinan boleh sama, tetapi bagaimana menguraikan iman tersebut itu mempunyai kekayaan masing-masing, perbedaan masing-masing, caranya masing-masing. Yang penting inti imannya itu yang harus satu. Cara perwujudannya bisa berbeda, karena setiap orang itu mempunyai keunikan masing-masing. Begitu juga kita tak bisa memaksakan bahwa semua orang harus seragam dengan kita, atau mereka memaksa kita seragam dengan mereka. Nah, disitulah perlu
kerendahan hati untuk saling berdialog. Disitulah kita perlu terbuka kepada Roh Kudus yang kita tunggu kedatangannya hari-hari ini. Roh kesatuan yang mengajar kita untuk berbesar hati, untuk berdialog mencari yang terbaik, tidak memaksakan kehendak diri sendiri, tidak merasa diri yang paling benar, paling kudus, paling jujur, paling hebat. Kita juga mau mendengarkan dari pihak lain apa yang baik. Kita mau bekerja sama mencari yang terbaik, sehingga kita sungguh-sungguh bisa menampakkan gereja yang satu kepada dunia, supaya dunia percaya kepada kita. Nah, minggu ini juga adalah minggu komunikasi sedunia. Maka kita harus menggunakan sebaik mungkin alat-alat komunikasi, cara berkomunikasi yang baik untuk mewujudkan kembali kesatuan doa dari Yesus. Jadi saudari-saudara yang terkasih, kesatuan adalah cita-cita kita. Seperti Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus bersatu dalam Allah Tritunggal, hendaklah kita juga sebagai umat gembala, sebagai domba semua hidup dalam kesatuan dengan Yesus Gembala utama kita. Kita membuka hati kita dengan rendah hati untuk bekerja sama dengan yang lain. Kita membuka hati kepada Roh Kudus supaya membantu kita, menerangi kita untuk mencari jalan terbaik untuk mewujudkan kesatuan di antara kita. Membuka dialog yang terbuka, yang mau menerima unsur-unsur yang baik, hal-hal yang baik dari orang lain, dan tidak menjadi egois untuk merasa diri yang paling kudus, paling benar. Bahasa Indonesia menyebut orang lain sebagai saudara. Kata saudara dari dua kata bahasa Sanskerta, esa dan udara. Esa berarti satu, udara berarti rahim, perut. Jadi saudara ialah mereka yang datang dari perut yang sama, perut yang satu. Itulah saudara. Nah, kita semua datang dari rahim Allah. Kasih Allah, kasih yang mau berkorban, kasih yang mau mengampuni, kasih yang mencari yang terbaik untuk semuanya. Jadi kalau kita sungguh mempunyai kerendahan hati, kita terbuka kepada Roh Kudus, kita mau berdialog dengan komunikasi yang tepat dan bekerja sama dengan kasih Allah, saya yakin kesatuan yang didoakan Yesus akan tercapai untuk kita semua. Amin.